Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan, yaitu di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam doa Rabu baik yang ada di gereja maupun saat ini Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu yang sedang bersekutu berdoa di rumah masing-masing. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menyertai dan memberikan hikmat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat yang kudus pada malam hari ini. Kami menyediakan diri untuk duduk bersama, merenungkan kebenaran-Mu, biarlah terang firman-Mu memberkati hati kami, sehingga kami mengerti maksud rencana, kehendak Tuhan atas hidup kami, dan kebenaran-Mu mendasari kami, untuk kami memohonkan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami baik yang ada di gereja, maupun jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing, mengikuti secara online. Kiranya penyertaan dan kasih Allah memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada paruh pekan malam hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur kita karena berkat dan kasih Tuhan kita menikmati hari-hari kita dalam anugerah-Nya. Dan malam hari ini sebelum kita akan bersama berdoa dalam doa syafaat, mari saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal ke-11 ayat 13 sampai dengan ke-21. Sekali lagi, mari kita akan merenungkan di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya memberi judul renungan pada doa Rabu malam hari ini tentang ketaatan pada ketetapan. Ketaatan pada ketetapan. Kita menyadari begitu eratnya hubungan antara Allah Tuhan dengan umatnya. Tuhan menghendaki
supaya memiliki persekutuan, hubungan, pengenalan yang dekat dengan setiap umatnya terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita mempelajari merenungkan bagaimana Tuhan merindukan hubungan yang dekat, rekat dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki ketaatan terhadap atau kepada setiap ketetapannya, kepada setiap perintah dan kehendaknya, kepada setiap hukum-hukumnya, bahkan terhadap pada setiap perjanjian yang diikatnya kepada kita. Pada malam hari ini setidaknya ada 3 hal bagaimana kehidupan pada ketaatan terhadap ketetapannya. Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, kita dikehendaki oleh Allah sesuai dengan kebenaran yang disampaikan dalam Ulangan, supaya kita memiliki ketaatan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Supaya kita memiliki ketaatan dalam hidup kita dengan segenap hidup kita. Jelas di dalam ayat 13 diperuntukkan kepada setiap umat yang dikasihinya, supaya melalui perintah Tuhan, hidup umatnya mengasihi Tuhan. Dikatakan di sana Ulangan 11 ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jelas di sini supaya saya dan Bapak Ibu Saudara, umat Allah yang dikasihi dan dipilih oleh Allah secara khusus, memiliki hubungan supaya kita mengasihi Allah. Ini adalah ketetapan yang mutlak dalam kehidupan kita. Dan di sana pun dilanjutkan supaya kita hidup beribadah kepada Tuhan. Supaya hidup kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita, memperjelas apa yang dimaksud oleh Ulangan pasal 11 ini. Penulis memberikan kata yang berbeda dengan hal-hal yang biasa mungkin kita pahami, bahwa ibadah yang dimaksud bersifat liturgial atau bersifat seremonial. Namun di sini ada perintah yang diambil dari sebuah kata, yaitu tentang afat. Yang dimaksud adalah yaitu tentang hidup ibadah. Yang dimaksud tentang keseluruhan kehidupan orang percaya yang menjadi ibadahnya kepada Tuhan. Tidak terkhusus, terbatas oleh liturgial ataupun ibadah pada susunan atau seremonial, namun adalah ibadah di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat di sana ada unsur-unsur kehendak Tuhan melalui hidup kita untuk kita menaikkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, unsur yang dimaksud yaitu Tuhan menginginkan supaya kita mengambil hidup untuk melayani Tuhan seperti yang diinginkannya. Kita mengambil hidup kita untuk melayani Tuhan, berbuat menyenangkan, menyukakan hati Tuhan seperti yang diinginkannya. Yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dimau oleh Allah melalui hidup kita. Tentu hal ini berbeda. Ibadah yang dimaksud bukan menurut ataupun dengan cara kita menyukakan Tuhan. Tetapi yang dimaksud ialah supaya hidup kita melayani Tuhan dengan kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kehidupan setiap kita, apa yang menjadi pandang dan arah hidup kita, yaitu kepada Allah semata. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan bukan apa yang kita kehendaki. Bukan menurut cara dan kemauan kita sendiri, tetapi adalah apa yang menjadi kehendak Allah melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah dalam unsur ibadah yang dimaksud
berarti juga bahwa kita dalam hidup keseharian kita bekerja atau mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidup kita. Dengan maksud yaitu kita mengabdikan seluruh kehidupan kita tanpa terkecuali dimanapun kita berada. Baik kita yang ada di rumah, dalam semua aktivitas dan kehidupan kita. Baik apa yang Tuhan percayakan melalui pekerjaan dan dimanapun ladang kita ada. Dimanapun dengan segala situasi dan kondisi, Tuhan menginginkan supaya kita mengerjakan, bekerja demi dan untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kehendak yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Sehingga pengabdian hidup kita melalui pikiran, hati, tutur kata, perbuatan, di mana kita dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang, Tuhan menginginkan supaya semuanya untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan ibadah kita yang lain ialah supaya kita pun dalam hidup kita mengikat hidup kita, berkomitmen dalam hidup kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Yang artinya kita sadar betul bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, itu adalah komitmen kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga hal ini berakibat dalam setiap hidup kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, bahkan dengan penuh prioritas dalam hidup kita, dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Kita tidak menjadi lengah, tidak menjadi letih lesu, atau mengerjakan hidup tanggung jawab pekerjaan semua yang Tuhan percayakan dengan seenaknya sendiri. Namun kita melakukannya dengan penuh semangat dan sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu betul hidup kita adalah ibadah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa segala ibadah kita memiliki dasar yang kuat. Dikatakan di ayat 13, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apa yang kita perbuat dalam hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita tahu semuanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Tidak dengan setengah-setengah. Mari kita melakukan semua hidup kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi bau yang harum bagi sembah sujud kita di hadapan Tuhan. Sama halnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di tengah pandemi saat ini, justru ini membuat kita semakin hidup semakin berjuang dengan gigih, dengan kuat, dengan tanpa putus asa. Bahkan memandang hari esok dalam pengharapan, karena kita tahu apa yang terjadi dan yang kita kerjakan itu adalah ibadah kita di hadapan Allah. Sehingga melaluinya dedikasi dan semangat kita dalam hidup kita untuk memandang kepada Allah, mempersembahkan hidup dan mengikat kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjuanglah, bertahanlah, bersemangatlah dalam hidup kita mengerjakan segala sesuatu demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki ketaatan dengan segenap hidup kita kepada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, dan itulah ibadah hidup kita yang sejati. Ini adalah kebenaran yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kebenaran yang kedua, bagaimana hidup kita taat kepada ketetapan Allah, berarti bahwa Tuhan pun di sini, karena kita memiliki kehidupan yang taat pada ketetapan dan perintahnya dengan segenap hati kita, pada poin yang pertama, maka poin yang kedua, berkat Tuhan pun tercurah demi kebaikan hidup kita. Sekali lagi, kedua yaitu berkat Tuhan demi dan untuk kebaikan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang mustahil Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi kita
Namun Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah untuk kebaikan kehidupan kita. Kita akan melihat pada teks ayat ini di ayat ke-14 dan sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan di sana pada ayat yang ke-14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekali lagi, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, bahkan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tahu hidup kita bergantung penuh dalam kuat kuasa sumber hidup, yaitu Tuhan Allah. Olehnya Dia yang menyediakan hidup kita, bahkan yang mengatur setiap berkat bagi kita, yang menyediakan dan bahkan mengerjakannya, menyediakan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan dalam memberikan berkat dan melimpahkannya bagi kita, bukan untuk kepuasan hidup kita semata, namun untuk segala kebaikan hidup kita. Maka kita lihat di ayat yang ke-14, di sana dikatakan sungguh sangat jelas, maka ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendatangkan berkat, mencurahkannya kepada kita dengan segala kecukupan yang tepat pada waktunya, pada masanya, pada musimnya. Ini adalah berkat yang Tuhan sediakan pada kita, pada musim, pada waktunya, yang artinya berkat Tuhan itu tepat seperti yang dikehendakinya dan apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mendatangkan segala sesuatunya dengan keborosan dan tanpa hikmat pertimbangan, tidak. Tapi yang Tuhan sediakan berkat bagi saya, Bapak Ibu Saudara, karena ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu demi untuk kebaikan kita, di mana hidup kita penuh dengan kecukupan dan rasa syukur sesuai dengan waktu Tuhan. Apa yang kita perlukan sesuai dengan waktunya. Berkat Tuhan yang didatangkan kepada kita juga menunjukkan pemeliharaan Allah hari demi hari. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan kemurahan Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Allah ingin menyatakan perbuatan dan kasih-Nya dalam setiap hidup kita. Maka di sini dikatakan ayat 15, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Olehnya mari kita selalu menaikkan syukur karena berkat yang disediakan. Bahkan Tuhan menyediakan dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan mengatur sedemikian rupa berkat pada kita. Tuhan sanggup menyediakannya. Di sini kuncinya adalah segala sesuatu yang Tuhan datangkan demi dan untuk kebaikan kita. Bukan dengan rasa tamak kita, keborosan kita, bahkan tanpa hikmat. Namun marilah kita menerima berkat Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menikmati setiap berkat Tuhan dengan rasa syukur, dengan hikmat. Sehingga berkat Tuhan pun semakin hari semakin melimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang Tuhan sediakan bagi kita. Selanjutnya Tuhan pun menghendaki supaya kita tetap saat menerima berkat daripada Tuhan, kita tetap pada ketetapannya. Jangan sampai kita tergoyahkan, tergoda oleh segala bujuk rayu yang ditawarkan. Seperti halnya pesan Allah kepada umat Israel saat itu. Di ayat yang ke-16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jangan sampai kita tergoda, terbujuk oleh segala rayu yang dilakukan dan diberikan oleh dunia ini. Namun marilah kita senantiasa mengarahkan pandang hidup pada ketetapan Allah, waspada dan komitmen dalam kita taat terhadap firman Allah. Menjalankan hidup kita seperti yang awal kami sampaikan, supaya kita tetap mempersembahkan hidup kita seperti ibadah dalam kehidupan kita, mengarahkan pandang kita kepada Allah. Ini adalah kebenaran yang kedua, berkat Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ketetapan Tuhan dalam hidup kita serta berkat-Nya itu bukan hanya berlaku untuk saat ini saja. Namun yang ketiga, berkat bahkan ketaatan kepada ketetapan Tuhan berlaku sampai turun-temurun. Maka perjanjian Allah, berkat Allah, kemurahan Tuhan pun akan dirasakan sampai kepada keturunan kita. Di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, bahkan apabila engkau sedang berbaring. Bapak Ibu, kebenaran yang tiga, berkat Tuhan bagi keturunan kita. Maka komitmen ketaatan kepada ketetapan Allah pun sampai kepada keturunan kita. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa segala keutamaan hidup kita harus mengarah kepada dan berkat-Nya akan dilimpahkannya. Komitmen kita sesuai kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu supaya kita memiliki keutamaan dan prioritas hidup kita pada setiap perintah dan maksud Allah. Maka itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita taat dalam hidup kita, mengajarkan, membimbing, membawa setiap hidup keluarga, anak, orang terdekat kita sesuai dengan kehendak dan maksud Allah. Sehingga mereka pun akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, berkat yang diberikan kepada kita. Maka di ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Supaya panjang umurmu, panjang umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang artinya dimanapun kita melangkahkan kaki sesuai yang menjadi berkat Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan melindungi, melimpahkan, menunjukkan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah dan ikutilah setiap jalan Tuhan, baik hidup kita maupun hidup anak-anak kita, sehingga melaluinya berkat yang datangnya daripada Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan, utamakan, prioritaskan, arahkan hidup kita kepada setiap jalan Tuhan. Arahkan hidup kita dan tempatkan setiap perintah Allah itu. Kalau waktu itu harus ditulis di dinding, di rumah, bahkan di dahi, maka yang dimaksud Tuhan, tempatkanlah perintah Allah dalam hatimu, dalam pikiranmu, lebih utama dari yang lainnya. Ini bukan sesuatu yang mudah, namun mari kita mengambil komitmen untuk taat pada setiap ketetapan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, inilah berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menguatkan hidup kita selagi kita menghadapi pandemi yang saat ini masih kita rasakan di sekitar kita, bahkan di negara kita. Tidak menyurutkan dan meruntuhkan iman taat kita kepada ketetapan Allah. Justru waktu inilah, masa inilah bagi kita untuk kita semakin taat pada ketetapan-Nya, menyerahkan hidup sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan, dan menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka berkat demi kebaikan hidup kita disediakannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah melalui kebenaran-Mu menjadi terang, kekuatan, semangat, dan dasar dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk taat pada setiap ketetapan-Mu, menikmati berkat melalui perjanjian-Mu atas kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama pada malam hari ini. Saya akan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang ada di rumah Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu dimanapun berada saat malam hari ini. Mari kita menyatukan hati, pikiran kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan, bahkan kasih Allah yang terus senantiasa melimpah bagi kami. Malam hari ini hamba-Mu berdoa
untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Secara khusus, Tuhan Yesus, kami berdoa senantiasa Engkau memberkati dan melimpahkan kasih setia-Mu bagi mereka. Tuhan memberikan terang dalam setiap jalan hidup mereka, sehingga hikmat Allah menuntun mereka. Mereka tidak mudah jatuh dan tersandung, namun mereka memiliki kehidupan dalam penuh hikmat, mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, sehingga hari lepas hari kemenangan dan sukacita daripada Tuhan atas hidup mereka semakin Tuhan limpahkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan malam hari ini untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, apa yang menjadi usaha, segala sesuatu yang menjadi perjuangan hidup mereka. Tuhan, Engkau melimpahkan berkat-Mu atas hidup mereka, mencurahkan apa yang mereka perlukan. Berkat dan kasih Allah semakin melimpah, semakin tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Demikianlah Tuhan, Engkau pun memberkati untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, apa yang mereka perjuangkan dan tanggung jawab dalam studi mereka. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, pertumbuhan dalam hidup mereka, sehingga dalam belajar mereka secara mandiri di rumah mereka masing-masing, mereka tetap menjadi anak yang berprestasi, bertumbuh, bahkan melalui hidupnya mereka mampu meraih cita-cita, bahkan masa depannya. Demikianlah kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai mereka, kasih Allah menaungi hidup mereka, sehingga hidup mereka bersama dengan keluarga mereka, hari lepas hari menikmati akan pertolongan, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah mereka yang sedang sakit. Tuhan, kasih Allah yang maha tinggi menyertai mereka, menyembuhkan dari segala sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saudara kami segera sehat, pulih kembali, dan boleh beraktivitas sebagaimana harinya. Bahkan Tuhan memberikan sukacita pengharapan yang kuat dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami saat ini, baik yang ada di rumah maupun sedang beraktivitas, bahkan yang ada di luar kota. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melingkupi kehidupan mereka masing-masing. Demikianlah hamba-Mu berdoa ya Tuhan, saat malam hari ini dalam kehidupan mereka setiap pergumulan, persoalan yang sedang dihadapinya, kami percaya Tuhan memegang hidup mereka, bekerja dan turut mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka. Tuhan, Engkau pimpin mereka untuk mampu melalui setiap persoalan dan kehidupan mereka. Hal-hal apapun yang mereka hadapi, kami percaya semua tidak melebihi akan kemampuan mereka. Tuhan akan menolong, memberi kesanggupan, hikmat, bahkan kemenangan dalam hidup mereka. Tuhan, jamahlah setiap hidup jemaat-Mu. Berikanlah kemenangan dalam hidup mereka hari lepas hari. Peliharalah segala hidup mereka. Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Berkat Tuhan melimpah. Dan kami percaya Tuhan, Kau pun menjadikan hidup mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga, dimanapun berada jemaat-Mu, dimanapun mereka tinggal. Kasih Allah yang maha tinggi menaungi hidup mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dalam segala kehidupan, pergumulan, masa depanmu, berkat Allah menyertai-Mu, melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, melimpah bagi engkau Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Wartakan, beritakanlah kebaikan, kasih dan Injil Tuhan dalam kehidupanmu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu naikkan doa berkat pada malam hari ini. Dan kami percaya setiap doa, firman-Mu menguatkan kami dan kami terima sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah doa Rabu pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kami tetap jaga kesehatan, taat pada protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.